Halo, apa kabarnya ini? Ya, oke, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya di ini ya, mata kuliah jaringan komputer 2. eh, Masih ini ya, di kuliah ya, kuliah hibrid. Bisa datang juga bisa via online gitu ya. Nah, untuk pada mata kuliah ini ya, jaringan komputer 2. Jadi membahas tentang jaringan wireless ya dan piranti-pirantinya ya. Oke, kalau kita lihat kisi-kisinya ya. Jadi untuk mata kuliah ini nanti diisi 16 pertemuan ya. 16 pertemuan, di pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester, kemudian di pertemuan 16 itu adalah ujian akhir semester gitu ya. Nah, oke. Jadi untuk pertemuan pertama saat ini ya nanti itu pengantar jaringan wireless. Kemudian di pertemuan kedua dasar frekuensi radio gitu ya. Nah, itu pokok bahasan ya nanti. Terus di 4 line of sight. Terus dari 5 itu jenis-jenis antena. Kemudian yang 6 antena parabolik. Yang ketujuh keamanan jaringan wireless. Nah nanti kita setelah ini ujian tengah semester mulai kita bisa praktek ya. Routing gitu ya. Nah, ini salah satu routing itu salah satu yang digunakan untuk merouting pada jaringan wireless maupun kabel sebenarnya ya. Jadi yang ke-9 yaitu pengantar routing, kemudian di 10-nya teknik dan algoritma routing. Nah, yang ke-11 ini adalah nanti kita bisa praktek ini menggunakan operating system yang digunakan pada jaringan, terutama router gitu ya, yaitu Mikrotik ya dengan VMware. Dan nanti baru kita bahas satu persatu, misalkan eh, untuk sebagai gateway, terus kemudian sebagai limit bandwidth, ataupun nanti untuk server ya, proxy gitu ya, atau DHCP, terus untuk spot dan mikrotik ya. Oke, jadi di 16 yaitu ujian akhir semester gitu. Baik, kita mulai saja gitu ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini pengertian wireless ya. Jadi ini kan teknologi yang sudah cukup umum ya. Wireless itu tanpa kabel kan. Ya ada media untuk transport atau mengirim data, transmisi data ini bisa tanpa kabel maupun kabel. Kabel ini adalah yang tanpa kabel ada wireless. Itu ini juga merupakan gelombang elektromagnetik ya sebagai media perantara pengganti kabel. Nah, kalau kita lihat sejarahnya ini perkembangan wireless ya. Nah, ini muncul di akhir tahun 70-an ya. Jadi IBM mengeluarkan hasil percobaan dalam merancang wireless dengan infrared ya. Awalnya masih itu dan itu pun masih apa itu masih sedikit lah ya atau kecil data rate-nya. Terus perusahaan HP ini untuk menguji wireless LAN RF ya. Jadi kedua perusahaan ini mencapai 100 kbps data rate. Nah, ini kan 100 kbps itu tidak standar untuk IEE 8021 ya, yang untuk LAN itu ya. Itu kan harusnya terlalu kecil gitu ya, maka itu belum digunakan. Kemudian yang kedua, ini Federal Communication Communication Committee ya, kok. Nah, atau Menkominfo ya kalau di Indonesia ya tahun 85. Nah, itu menetapkan
eh, apa ini wirelessnya atau frekuensinya yang tidak terlisensi ya, yaitu di 902, 928 MHz, 2,4 dan 5 GHz ya, atau 5.000 ya ini ya. Ini dikenal dengan 5 GHz, 5G gitu ya. 5 GHz, terus ini 900 MHz ya. Nah, ini karena sudah ditetapkan maka eh, apa di sini sudah inilah apa bisa serius ya, perkembangan yang serius gitu ya. Nah, di sini sudah mulai ya menggunakan ini. Nah, teknik spektrum ini SSS ya, ini digunakan untuk apa itu penggunaan tekniknya ya. Nah, ini terlisensi tapi di sini ya 18 sampai 19 GHz teknologi R rata-rata 1 Mbps. Sudah agak kencang lah. Nah, ketiga tahun 97 ini IEE membuat spesifikasi atau standar wireless LAN yang pertama. Ini kok ini adalah kodenya 80211. Nah, itu kalau 80211 ini adalah standar ya, standar wireless LAN sebenarnya ya. Nah, ini pada peralatan 80211 itu di frekuensi ini ya, 2,4 GHz. Nah, ini throughputnya masih ini ya, 2 Mbps ya. Dan ini berkembang lagi ya. Keluarlah ini standar 802 11B ya. Nah, teori kecepatannya mencapai maksimum 11 Mbps. Oke, terus nah ini udah sebanding lah ya. Udah sebanding dengan 10 BST ya, 11 Mbps ya. Terus peralatan yang menggunakan standar 80211 bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Ini frekuensi yang digunakan tadi yang tidak terlisensi ya. Nah, terus ini hampir bersamaan muncul juga protokol atau apa standar ya. Standar IEE 802.11a. Tekniknya yaitu eh, dia menggunakan 5 GHz dan ini sudah mendukung kecepatan hingga 54 Mbps secara teori ya. Nah, jadi eh, kalau peralatan yang tidak sefrekuensi ini kan sebenarnya tidak dapat ini ya, tidak dapat berkomunikasi ya, beda frekuensi lah gitu kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya. Kalau beda frekuensi ya tidak bisa komunikasi kan gitu. Nah, di 802.11a itu menggunakan 5 GHz dan yang satunya lagi 80B itu 2,4 GHz. Nah, maka kadang jadi kalau laptop sekarang yang bisa menerima kedua frekuensi itu berarti di dalamnya ada dua peralatan ya, yang bisa menerima di 802.11 ya, 802.11b dan 802.11a. Nah, seperti itu ya. Ini tidak kompatibel sebenarnya. Cuman kan bisa dikasih ya. Laptop kita bisa menerima dari akses point yang eh, 5 GHz dan 2,4 ya. Oke. Nah, kenapa digunakan ya 5 GHz ya? Jadi secara teori itu eh, semakin tinggi frekuensi yang digunakan, transfer datanya kan semakin ini ya, semakin apa itu banyak gitu ya data yang dibawa yang satunya. Tetapi jangkauannya pendek ya. Jadi kalau semakin rendah itu jangkauannya semakin panjang, tapi frekuensinya apa frekuensinya semakin rendah, maka ini data yang dibawa semakin sedikit kan gitu. Oke, terus di 2002 ini membuat coba menggabungkan dua standar ya, yaitu standar 802.11b dan 802.11a. Nah, oke. Jadi dikasih kode 802.11g ya. Jadi ini bekerja di 2,4 GHz dengan teori transfer bisa sampai 54 Mbps dan pada ini ya 811G itu kompatibel gitu ya. Nah, oke ya, misalkan
dengan kartu jaringan 802.11g dapat memanfaatkan akses point yang punya B ataupun sebaliknya. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini keenam ini muncul ya, teknologi 11N di penggabungan B, G gitu ya. Nah, oke, di sini sudah tekniknya pakai MIMO ya, multiple input, multiple output, teknologi WiFi terbaru ya. Oke. Oke, di sini MIMO itu eh, mempunyai kelebihan menjangkau berbagai peralatan WiFi di sudut-sudut ya sampai jauh ya. Lebih unggul gitulah ya. Oke. Nah, kalau kita rangkum ini ada 11A, 11B, G, dan N ya. Oke, baik kita lihat. Nah, ini apa itu? Ini perkembangannya ya. 9711, terus 999, 80211B ya. Nah, ini yang A pakai ini eh, apa itu? Pakai frekuensi 5 GHz ya di 2003, G ya, terus 2007 ya 2007 ini N ya. Terus ini juga baru diratifikasi ya di tahun 2009 itu ya. Oke. Oke, muncul ini ya. 802.11 AC ya. Oke. Nah, itu perkembangan dari wireless ya. Dari wireless yang kita pakai. Mungkin akan mendatang ini ada teknologi baru lagi karena teknologi kan berkembang terus ya. Nah, di yang AC itu sudah gigabit wireless ya. Data rate-nya sudah tinggi ya. Di atas 1 gigabit per second ya. Terus arsitektur wireless LAN itu ada Basic Service Set BSS, kemudian Extended Service Set ESS, dan Independent Basic Service Set IPSS ya. Oke. Nah, mari kita ini ya eh, apa yang dimaksud dengan Basic Service Set ya atau BSS ini. Jadi suatu konfigurasi wireless ya di mana terdapat ini ya satu akses point ya terhubung pada jaringan wire dan station wireless. Nah, yang BSS itu terdiri dari hanya satu access point dan satu atau lebih wireless client ya. Oke. Nah, oke ini ya. Kalau kita gambarkan ini BSS ya. Ini satu wirelessnya, terus kemudian ini klien-kliennya ya. Oke. Oke, terus yang berikutnya yaitu extended ya, extended service set (ESS). Ya, extended service set ini didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi wireless LAN terdiri dari dua atau lebih BSS ya. Nah, yang terhubung menjadi satu dalam suatu distribusi sistem atau DS. Ya, paling enggak ya ini ya, memiliki dua akses point ya. Nah, ini menyebabkan jaringan jangkauan area dari sistem wireless tersebut menjadi luas ya. Nah, ini karakteristiknya itu kalau ESS-nya menurut standar 802.11 terdiri dari beberapa sel yang dapat atau tidak terjadinya roaming ya. Dan tidak selalu sama SSID-nya ya. Nah, seperti ini ya ESS ya. Nah, ini BSS ada dua ya, lebih dari dua gitu ya. Nah, ini access point BSS. Nah, extended service set ya. Ada dua ya. Ini kabel backbone-nya lah gitu ya. Oke. Nah, kalau yang IBSS ya, Independent Basic Service Set ini disebut juga jaringan ad hoc. Terdapat akses point tidak ada ya, tidak terdapat akses point dalam suatu distribusi sistem ya.
Oke, ini saling inilah ya, apa itu namanya? Nah, ini saling melayani ya, independen ya. Independent Basic Service Set. Ini bisa saling terkomunikasi ya. Kalau di jaringan wire itu ya ini apa itu? Semacam jaringan mesh ya, jaringan mesh di situ ya. Oke. Oke, terus modelnya ya. Mode jaringan wireless LAN itu ada mode ad hoc dan mode infrastruktur ya. Nah, kalau mode ad hoc ini ya, saling berkomunikasi gitu ya. Mode jaringan wireless LAN yang sederhana gitu ya. Ini bisa saling berkomunikasi seperti jaringan mesh ya, jaring ya, tipe jaring ya. Ini komunikasi ke sini, ini ke sini kan gitu. Tetapi kalau yang infrastruktur ini yang paling banyak digunakan di kantor ataupun di apa di gedung-gedung ya, satu internet gitu ya. Terus ada router, ada switch, terus dibagi ke access point. Dan ISP-nya kalau mungkin untuk backup ya bisa dua gitu ya. Ini ada dua ISP lah katakan itu ya. Ini jika komputer pada jaringan wireless ingin mengakses jaringan kabel atau berbagi printer, harus menggunakan mode infrastruktur ya. Nah, oke seperti ini ya. Nah, ini nanti yang mungkin kita akan pelajari di sini ya, routernya. Eh, Operating system routernya di sini. Nah, oke. Sekarang aplikasinya ya. Penerapan dari wireless LAN. Nah, ini bisa sebagai akses role-nya ya. Akses role, terus bisa untuk perluasan jaringan, terus menghubungkan gedung satu dengan yang lain, ya. Nah, ini pengiriman data bermil-mil ini untuk ISP yang wireless ya. Terus mobilitas, apa itu bisa gerak kemana-mana gitu. Terus untuk suhu, small office, home office, dan mobile office ya. Atau office yang portable lah gitu. Oke, ini untuk akses role ya. Jadi di sini wireless digunakan untuk masuk ke suatu jaringan. Ya, ini kan disebar gitu, akses point. Nah, ini untuk masuk. Misalkan akan menggunakan sistem informasi apa ya gitu ya. Nah, ini digunakan masuk ke sini. Jadi, klien dengan cepat memperoleh akses dalam satu tabel jaringan ya, melalui hubungan suatu alat koneksi atau access point. Oke. Nah, ini untuk perluasan jaringan juga ya. Nah, ini kalau yang kabel ini kan agak susah juga ya kalau menambah suatu apa ya perluasan jaringan gitu ya, nambah ruang gitu ya. Ini harus narik kabel ke sini. Tapi dengan wireless ini kan lebih mudah. Nah, ini misalkan ruang server di sini, terus kemudian apa di sini ini tambah ruang klien. Nah, ini bisa langsung akses ke sini ya. Oke. Oke. Terus menghubungkan gedung satu dengan yang lain. Ya, ini terdapat dua perbedaan bentuk dari connectivity antar gedung ya. Bisa point to point. Nah, seperti ini biasanya ya. Koneksi kabel di atas gedungan, di atas gedung gitu ya. Nah, ini nanti juga ada teorinya ya untuk memasang wireless di ketinggiannya itu ada harus LOS ya. Yang ini biasanya berbentuk lingkaran cerutu ya, yang sepertiganya itu nggak boleh ini ya, nggak boleh terhalang, terhalang. Paling enggak itu eh apa nih lintasan itu kalau mau bagus ini ya sepertiganya jangan sampai terhalang oleh pohon maupun gedung ya. Nah, nanti kita bisa menghitung diameternya, diameter dari lintasan ini ya, lintasan cerutu nanti atau biasa dikenal dengan Fresnel zone ya. Nah, itu di sini dengan Fresnel zone ya sepertiganya jangan terhalang supaya koneksinya bagus gitu ya. Nah, ini kalau point to point, ada juga yang model point to multi point ya, satu titik sebar gitu ya. Nah, kalau kalau ini satu terus nanti gedungnya banyak gitu ya nih. Oke. Terus untuk pengiriman data bermil-mil.
Nah, ini karena infrastruktur mungkin kabel belum sampai pedalaman gitu ya. Nah, ini bisa digunakan oleh ISP ya, itu ya, atau wireless dengan wireless ya, WISP ya, eh, apa itu menyalurkan atau menjual jasanya internet ke pelosok-pelosok bisa dengan ini wireless gitu ya. Nah, kan sekarang banyak ya apa itu ISP yang rumahan kecil-kecil gitulah ya. Eh, dia ambil dari yang besar dari misalkan dari Telkom atau dari mana gitu nanti dijual lagi ya misalkan ke apa itu ke pelosok-pelosok desa yang belum ada ini belum ada apa itu jaringan internetnya ya internet dari yang besar lah katakanlah MNC, Icon ya terus IndiHome dulu ada ini bisa menjual ya nah, dengan wireless gitu ya. Oke, dengan mobilitas. Nah, ini ketika wireless diterapkan di gudang itu ya. Nah, ini misalkan ada eh, apa ini komputer yang di tangan di genggaman gitu ya. Barang datang di scan langsung. Nah, ini kan membutuhkan mobility ya. Di bawah riwa-riwi gitu kan. Nah, di bawah riwa-riwi ini kalau apa ini wireless kan nggak pakai kabel. Nah, ini lebih lebih free lah gitu lah, gampang gitu ya. Nah, untuk mobility ya. Terus kemudian digunakan untuk kantor-kantor kecil ya, small office, home office. Jadi bentuk jenisnya digunakan oleh banyak perusahaan yang hanya punya beberapa karyawan. Ya, kantor-kantor kecil. Nah, kalau besar ya bisa ini ditingkatkan lagi ya. Ada internet utama, ada backup gitu ya. Oke, terus mobile office ini misalkan kantor pusat dan kantor yang suka berpindah-pindah lah. Ini bisa juga ya. Cabangnya satu kota itu portable. Nanti kadang di jalan ini, kadang di jalan ini gitu ya, menggunakan wireless ya. Oke. Atau bisa digunakan ini di rektorat ya, ini di portable classroomnya ya, seperti di Stekom itu juga bisa sebenarnya. Kalau mau menerapkan yang model wireless yang agak jauh ya gitu ya. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan pertama ya, pertemuan pertama di mata kuliah apa ini jaringan komputer satu gitu ya. Nah, nanti selanjutnya eh, bisa apa itu menunggu hari yang sama ya, hari yang sama atau di jam yang sama gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.